Udah deh, gua nggak bisa ngegambar, lu mendingan nyoba aja langsung sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuin Asoy. Oke, kita masih hunting kuliner di Bogor, dan ini ada satu tempat yang harus agak nggak sebenarnya nggak terlalu effort sih, nggak terlalu usaha, tapi memang harus nyari lah sedikit ya. Ada di Jalan Sri Gunting namanya, Jalan Sri Gunting nomor 5. Ini tuh masih ada di area Taman Heulang. Jadi kalau misalkan kamu tahu, kamu tinggal Google Map aja, namanya area Taman Heulang. Ini jalur angkot 07. Kamu bisa berhenti di mana ya? Gue bingung juga. Yang jelas di sana itu ada rel kereta api Kebon Pedas tuh di sana, di ujung. Nah itu kamu bisa berhenti tuh, gerbang situ bisa berhenti di situ, kamu sedikit jalan ke dalam. Nah nggak perlu jauh-jauh buat nyari soto Kudus, karena di sini ada soto Kudus Bu Is, ya, soto Kudus Ibu Is. Ini udah ada dari zaman baheula banget, udah dari zaman dulu banget ya. Gue termasuk salah satu fans buat si soto Kudus ini, karena kan kalau soto Kudus itu soto yang sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi memang dia punya ciri khasnya sendiri. Ya udah, yuk kita cek ke dalam. Nah ini dia soto Kudus Ibu I. Di dapurnya, jadi emang rumah banget ya Bu ya? Iya. Oke, Ibu Isnya mana Bu Isnya nih? Saya. Oh, Bu Isnya Ibu. Oh, abis vaksin booster ya Bu ya? Waduh, Bu Isnya udah divaksin booster, alhamdulillah. Ini dengan bapaknya dong berarti nih? Iya. Oh, bapaknya. Ibunya Bu Is, bapaknya Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus, Pak Agus dan Bu Is. Pak Agus, sedang ngobrol sebelum sama ibunya. Jadi ini rumah ya Pak Agus? Rumah ya, ini garasi dulu. Garasi mobil ya. Garasi mobil. Terus akhirnya dirubah lah ya, jadi tempat makan. Bukan dirubah, memang tetap seperti Memang itu. tetap dari tahun 98. 8. Dari 98. Ya, saya tulis ke Sanggo, dia nggak ikut, terus buka ini. Oh, terus buka ini. Bulan Mei lah. Bulan Mei. 98 ya. Berarti Pak Agus sama Buka Juni tanggal 14. Juni. Waduh, sampai hafal. Buka Ya, Juni tanggal 14. Itu kan dinas di Sanggo. Oh. Aku jualan ini. Oh, gitu. Berarti asli Kudus. Semarang. Oh, Semarang. Kenapa bukannya soto Kudus? Ya, dulu tetangga saya kan punya rumah makan soto Kudus. Oke. Jadi untuk kegiatan di situ, salah satu pegawainya saya bawa ke sini. Oh. Bisa rekrut untuk Bikin soto. Ya. Saya lihat di situ ada jualan mangut. Mangut itu apa tuh, Pak? Mangut itu dari itu ikan manyun. Ikan manyun itu apa tuh? Ikan pari. Oh. Ikan pari diasap. Ikan pari diasap. Itu masih ada tuh? Dari Jepara itu ada. Dari Jepara? Ya, kirim dari Semarang ya. Dari Pati, Mas. Oh, dari Pati. Pati, ya, Pak. Jadi dapurnya benar-benar masih dapur, masih apa, garasi. Terus ini dapur masih dapur rumah, jadinya dapur rumah dong. Rumah ya. Karena dulu dapur rumah di sana, sama ini kan ada jualan, sampai pindah sini. Oh, nah ini kayak gini dapurnya nih. Guys, nah ini dengan Bu Isnya sendiri nih. Jadi udah dari tahun 98 ya Bu ya? Iya. Oke. Masak sendiri. Dulu dong Pak Agus belum. Oh ya udah deh. Nanti mau sanggulan dulu katanya. Mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ya udah nanti apa namanya, kita ngobrol-ngobrol di depan deh ya. Oke, nah ini rumahnya ini enak banget ini ya. Jadi bener-bener rumah. Belakang rapi. Oh, ada belakangnya juga. Oke. Wow, wih, asik banget ya. Ya udah deh, kayak lah. Oh, udah tahu bahasa Sunda tuh berarti ibunya. Kenapa Bu? Saya ngerti bahasa Sunda tapi nggak bisa. Kerjanya Sunda, Mas. Oh, yang kerjanya Sunda semua. Oke. Ya udah, sip. Nanti kita coba ngobrol sama ibunya ya. Habis ini ya. Lagi sibuk soal ibunya nih. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bu Is, sama Pak Agus, nanti katanya mau ikutan juga. Ya udah, nih ya. Ini dia nih. Dia nggak terlalu banyak, nggak terlalu, maksud gua bukan porsi besar, ya. Kayak gini nih. Ini adalah ciri khasnya si soto Kudus.
Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Kudus, ya. By the way, Kudus itu daerah mana ya? Jawa Tengah kan? Ya udah, ya. Jadi memang kayak gini nih, porsinya kecil banget. Ini udah sama nasi di dalamnya. Gue tadi minta nasi. Dan ini memang masih pagi. Gue nyari untuk makan pagi. Nanti kita cerita deh. Gue pengen dengar ceritanya tuh buka dari jam berapa, dan terus udah gitu termasuk ada perkedelnya. Ini gue pesan. Ya udah, kita coba dulu ya. Bismillah. Kalau dari 98 berarti udah 24 tahun ada di Bogor. 24 tahun men ada di Bogor. Jualan soto Kudus. Ini emang ya gue gak tahu ya. Makanan yang udah lama tuh, yang udah puluhan tahun itu udah ada ciri khasnya kayaknya tuh ya. Maksud gue punya taste yang lo nggak bisa bayangin deh, lo bisa dapetin, mungkin punya ciri khas lah, gitu. punya ciri khas lah. Lo coba ya pakai bihun. Jadi dia ini ada bawang goreng, terus ada seledri, ada daun bawang, ada bihun, dan nasi di dalamnya. Jadi gue campur nasinya. Nih, kita coba perkedelnya ya. Ini ya. Ini perkedelnya kok rasanya enak banget. Jatuh sayang. Dia crunchy di luar, terus dia lembek banget di dalam, masih panas. Gua kayaknya pesen ini buat di rumah nih, si perkedel. Kita pesen juga deh si soto Kudus nih. Gua coba pakai sambal. Sambalnya pedes banget. Homey banget ya. Ini emang bener-bener garasi rumah, jadiin buat jualan. Kebetulan hari Minggu, kita lagi jalan-jalan sama si Wawa. Kita cari makan pagi yang beda di Bogor. Men, ini gede banget. Gila sih ini. Wah, pilihan ya kalau kamu pengen pakai jeruk nipis, cuma tadi gua nggak pakai. Kalau gua pengen bener-bener ngerasain si soto beningnya ini. Jujur dia tuh juicy kalau menurut gua. Walaupun dia soto bening, cuman rasa apa ya? Wah, udah deh. Gua nggak bisa ngegambarin, lu mendingan nyoba aja langsung sini. Ada di Jalan Sri Gunting, lu cari aja soto Kudus Ibu Is. Gua pengen minum nih. Kuahnya men, gurih nyoy.
Alhamdulillah. Ya udah, sambil kita nungguin. Lihat. Ibu Is sama Pak Agusnya lagi dandan. Mau diwawancara. Oke, ya. Nanti kita tungguin. Gua sambil istirahat dulu. Ini asli. Beda banget. Ya, setelah kita menunggu sekian purnama, akhirnya kita kehadiran bintang tamu ya, which is yang punya Soto Kudus Ibu Is, betul ya? Soto Kudus Ibu Is. Apa kabar, Bu? Baik. Mungkin sebelum ke sejarahnya Soto Kudus ya, Bu. Ibu sudah lama ada di Bogor atau berapa lama Ibu di Bogor? Enggak. Saya di Bogor beli rumah ini tahun 97. 97, oke. Nah, karena suami dinasnya di Sanggo, aku sendirian di rumah sini Sebelum di Bogor di mana Ibu? di Jakarta. Oh, sebelum di Jakarta. Selalu di Jakarta atau Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Iya. Karena kayak tadi dengar sempat Saya dinas. dinas di keimigrasian Imigrasi. ya, di imigrasi. Iya. Terus udah gitu sempat dinas di mana-mana, Iya. terakhir itu di Sanggau. Sanggua. Oh, Terakhir belum? Semarang. Oh, terakhir di Semarang. Nah, kenapa Bu akhirnya terakhir ada di Bogor? Ya karena beli rumah ini. Oh, karena terakhir kenapa di Bogor? Karena ada orang nawarin rumah ini. Kebetulan kan pas itu murah gitu. Oke, sekarang udah mahal banget Ibu di sini. Oh, iya, itu rezeki itu namanya tuh. Rezeki ya, Bu. Terus udah gitu Ibu akhirnya pindah dari Jakarta ke Iya. Bogor. Terus aset yang di Semarang saya jual semua, saya beliin di rumah ini. Oh, jadi emang sengaja pindah dari Semarang ke Bogor. Ya pertama kali dinas dulu suami saya ke Jakarta, Sumatera Barat, Padang, Oke. terus pindah-pindah. Ya, Ibu selalu ikut tuh, Bu? Kalau dulu selalu ikut pas anak-anak masih kecil, terus anak-anak SMA, anak pindah ke SMA Lela, Semarang kan. Oh, oke, di Semarang. Terus saya ikut anak-anak gede, saya nggak pindah Sanggo, terus nggak boleh ikut. Oke. Sanggo kan daerah agak rawan. Iya, daerah itu daerah perbatasan ya, Bu ya. Rumah dinasnya satu untuk berdua gitu, jadi Oh, gitu. aku nggak ikut, aku di sini sendiri. Di sini sendiri. Ngapain anak-anak kuliah waktu itu? di Orang waktu itu ITB. kuliah. Heeh. Berapa anaknya Ibu? 2. Anak sekarang udah nikah. Udah nikah semua. Udah punya cucu dong, Bu? Udah. Udah berapa cucunya? 5. Wow. Jadi, nah ceritanya berarti dari tahun 97 beli Ibu rumah ambil ini. beli rumah ini. Terus Bentuknya udah kayak begini ya? Sendiri Enggak, ya? bentuknya masih jelek. Oh, gitu. Bentuknya kamarnya 11 kecil-kecil ya. Saya kan enggak, untuk apa kamar 11 untuk saya sendiri. Kamar 11? Dulu. Terus saya rubah untuk seperti ini. Biasanya ini kan untuk cukup 4 mobil, anak-anak kalau datang gitu kan. Pas 4 orang 4 mobil gitu. Anak 2 kan? Anak 2 ya? Dua. Oke. Kan Oh, saya jadi sama ya dapat oke sama satu. ya oke. Terus saya sekarang tuh saya sendirian ngapain gitu kan. Betul. Bangun tidur kan mau pusing. Hmm. Akhirnya saya jualan toko ini. Kebetulan saya Setelah 1 tahun. ya itu merintis lah ya. Merintis, oke. Terus ada sebelah saya itu kan rumah saya juga dulu Semarang. Di Semarang, oke. Kontrak orang buat jual soto. Mm-mm. Nah terus udah tutup karena udah meninggal orang tua orang Oke. yang terus saya ambil itunya juru masaknya. Juru masaknya diambil satu, oke. Terus dia paling 3 bulan lah di sini saya terusin. Oh, dia tapi nggak tahan lama dia maksudnya. Dalam lama kan bolak-balik tiap bulan pulang ke bulan kan saya yang tekor. Oh, akhirnya dia ya udah apa namanya diteruskan lah sama Yang Ibu. penting saya kan udah tahu rahasianya bikin Rahasianya, soto. oke, rahasia bikin soto. Ada rahasianya dong berarti yang bikin sotonya Ibu. Ya, Karena saya rasanya nggak rahasia ya semua saya kasih tahu, kalau ada orang tanya saya kasih tahu. apa sih Bu? Karena serius kok gurih banget, enak-enak banget gitu. Apa yang bikin Ini beda? padahal biasa ada orang yang jual di situ Bogor apa Jogja Johnson itu, itu juga dari saya resepnya. Oh gitu. Nah, terus yang jual di itu apa Jambu 2 itu juga dari saya, cuman kan mereka tuh cara menyajikannya Nah, beda-beda. betul. Akhirnya dia di sana kan dia kontrak, jadinya tutup. Kontrak itu kan lebih mahal kontraknya. Betul. Hasil soto itu kan ya kalau untuk hidup sendiri bisa, tapi untuk bayar kontrakan susah. Kan karena saya bisa bertahan karena rumah sendiri. Rumah sendiri. Dan kalau saya nggak jualan, saya mau ngapain? Bangun tidur terus kan. Oke, jadi udah ini berarti sudah tahun ke-24 Ibu Iya, jualan 24. si Soto Kudus ini. Iya. Jujur saya mau kasih tahu sama Ibu, saya sama istri saya itu fans Bu sama Soto Kudus ini. Jadi saya sering dulu ke sini. Iya. Karena kebetulan saya lagi punya channel, jadi saya pengen nge-review dan kebetulan ketemu sama Ibu.
sekarang suami udah pensiun sama Udah ibu. pensiun, Udah pensiun. 2011 sudah pensiun. Oke, jadi kegiatan memang jualan, berjualan. Kalau suami nggak ikut-ikut. Oh, suami nggak ikut-ikut. Wah, pokoknya suami enak lah ya. Enak lah. Ngurusin burung itu dia sukanya hobinya burung. Iya, tadi kita sempat kelihatan ada burung-burung di belakang, ada banyak gitu ya. Ya kan dulu kerja Bu, gantian sekarang gitu. Ingin menikmati masa pensiunnya ya. Kalau anak-anak semua di Jakarta atau di Bogor? Satu Oh, satu Bogor, satunya lagi di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan saya makan soto kudusnya itu dengan yang nasi ya Bu ya. Iya, Ini campur berapa? itu namanya Dengan campur. soto kudus campur. Campur 20.000. Campur 20.000. Kalau pisah 25.000. Pisah 25.000. Perkedelnya enak banget Bu. Harganya 3.000. Perkedelnya enak banget. Iya betul. Kenapa Bu? Nama favorit di sini. Iya, maksudnya saya tuh sering ngerasain perkedel tuh kan biasa dalamnya masih agak keras gitu. Ini begitu itu kok agak. Kita goreng dulu. Kenapa Bu? Jadi kita goreng kentangnya, bukan direbus. Kalau Oh, orang kan banyak menerima direbus. oke. Saya dikupas dulu, dicuci, digoreng. Langsung digoreng. Potong kan digoreng. Oke. Digoreng ditumbuk. Oh, digoreng ditumbuk. Makanya beda banget dia. Kan kita tiap 1 kilo itu 1 bawang, 1 bulat bawang itu. Oh gitu, setiap 1 kilo si kentang itu. Oke. Jadi anak-anak udah tahu bumbunya sini. Wow. Walaupun saya pergi dia udah ngerti. Udah ngerti. Jadi Ibu ada pekerja di sini? Ada. Berapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang yang tadi ya. Dia nginep di sini dong bantuin. Enggak. Oh enggak. Pulang rumahnya kan deket. Oh. Masak dari jam berapa, Bu? Kalau saya bangun setengah 5. Bangun setengah 5. Terus langsung masakin dulu. Masak dulu. Nah, orang-orang datang setengah 7. Biasanya setengah 7 saya kalau tiduran sebentar terus baru bangun lagi. Waduh, nikmat banget ya Bu ya di sini ya. Udah tinggal datang orang. Dan kayaknya udah banyak pelanggan yang memang udah banyak ya di sini ya. Udah lama kan 24 tahun. Iya, 24 tahun. Kalau tadi Ibu bilang sempat ngasih tahu rahasia bumbunya, apa yang paling membedakan soto Kudus yang Ibu punya atau dengan yang lain? Apa kira-kira? Karena saya beda ini kayak agak berbeda ya. Si bawangnya Bawangnya saya tumbuk. Bawang goreng dulu, baru saya tumbuk. Kalau dulu nggak ditumbuk, diremet sendiri, kan sakit lama-lama tangan saya. Akhirnya saya tumbuk kasar aja, gitu, sekedarnya aja. Terus goreng? Enggak, bawang goreng dulu, kering, baru ditumbuk. Oh gitu. Salah satu ininya tuh itu mungkin itunya ya, si bawangnya itu yang membuat jadi beda ya. Kalau si kuahnya? Kuahnya kan kita pakai Blue Band numisnya. Pakai Blue Band, pakai margarin juga. Iya betul. Oh gitu, tapi kok dia bisa bening Bu? Iya kan, memang bening contohnya, nggak pakai santan, kan dulu. Oh iya, dia karena satu. Nah, apalagi paling apa sih? Garam biasa dong. Bawang merah, bawang merah, bawang putih, merica, pala. Nah, terus apa tuh namanya? Sedikit ebi lah, kemiri, sama Blue Band itu. Pakai Blue Band itu. Dari tadi kita sempat nge-review banyak juga pakai Blue Band kayak mentega gitu ya. Jadi karena itu yang membuat jadi dia gurih kali ya, Bu ya. Gurih. Wah. Pakai penyedap atau apa, Bu? Penyedap tapi tergantung dari selera orang. Selera orang. Oh, maksudnya itu tidak disatukan dalam kuahnya ya? Enggak. Oh. Kalau kuahnya baru dikasih. Oke. Enggak pakai santan ya, enggak pakai ini. Oke. Karena banyak orang yang sakit itu betul. Nah, tapi ini bener kuahnya itu beda banget sih Bu. Saya maksudnya dia itu bening terus berasa banget gitu ya. Kan nah mungkin kalau saya kebetulan sering nge-review yang namanya soto, bakso gitu yang berkuah ya Bu ya. Itu bener ya Bu, kalau dia sudah semakin lama dia berkerak di dalam atau bagaimana Bu ya? Kalau saya kan setiap hari kita bikin kecil-kecil. Jadi kita kalau bikin kadunya besar. Kadunya besar kan, tapi kalau bikin yang gitunya kecil-kecil. Oh gitu. Paling 30 porsi udah habis bikin lagi 30 porsi. Oh gitu. Jadi supaya tidak menumpuk di bawahnya itu. Terlalu fresh. Oke. Biasanya kan kita langsung goreng. Kita juga langsung goreng. Jadi orang nggak mau saya lama di situ tuh nggak mau. Oh gitu, makanya itu yang beda kali yang bikin freshnya itu ya. Jadi memang tidak membiarkan si kuahnya itu terlalu lama mengendap. Karena saya gitu nih, saya pernah nyoba. Saya justru nyoba ngetes mungkin udah sedikit siang atau sore gitu ya. Itu berbeda dengan kalau dia pagi atau siang lah gitu. Karena katanya emang kuahnya udah cukup lama mengendap, jadi nggak fresh lagi gitu atau terlalu atau bahkan terlalu asin. Jadi istilah karena kan banyak rempah yang mengendap di bawah. Mangkoknya nggak di situ. Oh, Bu di mangkoknya. Iya, jadi nggak dicampurin di kuahnya. Oh gitu. Kan tidak semua orang sama
asinnya itu. Oh, gitu. Tes asinnya beda, ada yang suka asin, ada yang nggak suka asin gitu kan. Tapi kita ngambil dari standar. Nanti kalau dia kurang asin kita siapin garamnya. Oke. Oh iya, ini disiapin nih garamnya. Sambalnya tadi saya nyobain 2 sendok, ternyata agak pedas. Buka dari jam berapa, Bu? Dari jam 6:30 udah buka, mbaknya 6:30? datang. Wow, sampai jam berapa, Bu? Jam 4. Jam 4 sore. Kira-kira sehari itu berapa, Bu, laku? Mungkin nggak mesti. Berapa rata-rata yang Ibu ingat kira-kira mangkoknya berapa mangkok atau berapa? Ini banyak yang ngitung ya, Mas. Nggak pernah ngitung ya? Iya. Waduh. Pandemi sama sebelum pandemi ngaruh nggak, Bu? Nggak ngaruh? Wow, ini dia nih. Jadi kalau saya kan sering nge-review ya, Bu ya. Ternyata banyak orang kepengaruh sama pandemi. Ibu nggak terpengaruh. Gojek Ibu udah ada di aplikasi Gojek? Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi orang mau datang ke sini aja. Iya. Nggak ada telepon mau kirim apa itu nggak ada. Kalau pakai itu apa namanya? Gosen. Oh, gosen aja. Waduh, gila ya. Nggak terpengaruh pandemi. Udah 24 tahun, ada di rumah sendiri. Waduh, gila emang. Kira-kira nih anak-anak Ibu bakal nerusin atau enggak nih, Bu? Kira-kira nih. Kayaknya sih enggak sih. Anaknya usaha sendiri masing-masing. Anaknya saya yang gede bergerak dalam bidang minyak. Oke. Yang kecil dokter gigi. Waduh, nggak mau. Jadi udah gak bakal mau ya. Pokoknya, jadi memang Ibu adalah satu-satunya yang menjalankan usaha ini saat ini. Gitu. Dan berarti nah saya mau nanya nih kalau kayak begitu. Oh kan dulu kan suami Ibu bekerja lah ya. Ini sekarang kehidupan sehari-hari Ibu berarti menghidupi diri sendiri dengan jualan ini. Iya kali, tapi kan dia punya aset masih ada yang lain. Masih ada aset yang lain juga, alhamdulillah. Tadi saya cerita, aku juga punya itu katanya villa di Tonjong katanya. Bapaknya. Waduh, masya Allah. Kiatnya apa, Bu? Nabung kah atau apakah bisa punya aset atau bagaimana? Kira-kira apa, Bu? Supaya buat yang muda-muda. Kenapa, Bu? Saya orangnya dari dulu senang usaha. Oke. Apapun yang kira-kira bisa jadi uang, bisa menguntungkan ya oke. Oh gitu. Usaha apa aja Bu sebelum ini? Ada orang bilang, Bu, aku jualin dong rumahku gitu kan. Dan kebetulan aku dapat komisi kan gitu kan. Oh gitu. Waduh, selain chef soto Kudus, ada jual soto Kudus juga penjual ulung. Ada orang pengen jualin, aku tuh tolong jualin. Orang makasih ditawarin, kebetulan mau rezeki saya ya. Oke, karena Ibu juga punya koneksi kan cukup banyak dari ini soto Kudus ini ya. Kita kan tahu kira orang ini mampu, kita tawarin aja gitu kan. Oke, mau bisa. Oh gitu. Rezekinya dari situ Tuhan yang ngatur. Oke. Maaf, usia Ibu udah berapa tahun sekarang Ibu? 68. 68 tahun masih aktif produktif untuk terus jualan. Terus sekarang ini sudah punya banyak aset, berarti kan nggak gampang. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Istilahnya kalau orang dulu kan biasanya pokoknya sehari harus target nabung sekian gitu, gimana? Enggak, saya enggak ada. Enggak ada target sama sekali. Pokoknya yang penting adalah usaha. Ya usaha, terus kita beli barang ya seperlunya saja. Oke. Kalau nggak pernah nunggu barang, enggak. Kalau mau beli barang berdoa dulu. Mudah-mudahan barang ini saya berguna bagi saya, gitu aja. Orang kan dulu sangat beli handphone ganti-ganti Ibu. Iya, saya enggak. Wah, ini nih ya. Kan bisa sekali itu bisa WA, bisa telepon, bisa sudah gitu kan. Nah, dengerin. Banyak-banyak. Mau cucu saya banyak-banyak. Dan ada banyak modelnya baru-baru beli. Untuk apa saya bilang gitu? Ibu ngajarin gitu nggak sama anak-anak Ibu? Ngajarin, tapi ya ketawa aja dia. Aduh, anak-anak sekarang ibu aja udah ngajarin kayak begitu sama anaknya, tapi karena anaknya juga nggak ngaruh. Ya tetap aja. Jadi buat ibu itu hidup itu adalah secukupnya. Secukupnya Oke. Kan tapi orang pengen apa ya beli aja. Beli aja. Kalau untuk makan tuh seberapa sih kekuatan manusia makan? Oke. Ya kan? Betul. Nih, gue dapat ini juga ya, dapat pencerahan ya, dapat ceramah gue di pagi-pagi ini. Tapi nggak apa-apa, menarik banget ceritanya Ibu. Kira-kira pesan-pesan Ibu apa nih Bu? Buat mungkin yang nonton nanti. Saya pengen dari Ibu kasih pesan untuk anak-anak yang muda sekarang. Apa pesan Ibu nih? Ya, ini saya mungkin untuk anak-anak saya kali ya. Oh, untuk anak-anak Ibu? Nah loh, anak-anaknya Buis. Kan anak saya kan anak-anak muda sekarang. Oh oke. Gitu ya, betul. Ya. Tapi ya itulah beli barang menurut
keperluan kita saja. Oh, berarti anak ibu kelihatannya boros ya, Bu ya? Bukan boros lagi. Ibunya malah curhat di channel gue. Mudah-mudahan anak ibu, nama anak ibu siapa, Bu? Ah, jangan. Aduh. Ya udah nanti deh. Nanti siapa tahu nanti saya minta nomor telepon ibu, nanti kalau channelnya udah ada ya, udah naik, nanti saya kasih ke ibu ya. Nanti ibu kasih sama anak ibu nih. Aku pesen nih di channelnya. Orang pintar zaman sekarang tuh beda. Oke. Kalau saya dulu punya lu kan karena nabung dari kecil, dari dikit-dikit, kan nabung beli barang bisa meningkat. Betul, kan. betul. Saya tuh pernah beli tanah harga 105 juta. 3 bulan saya untung 300 juta. Ibu jual lagi? Iya. Waduh. Pernah seperti itu. Nah, kalau pas, waduh. padahal dari nabung dari kecil, dari dibeliin emas dulu, terus ada orang jual tanah jual emasnya gitu aja deh, dari gitu kan kita ada uang ada kan. Karena zaman sekarang mana pernah kayak gitu, nggak ada. Tuh, bayangin ya, ibu ini memang apa sih namanya, punya mindset bisnisnya juga sangat kuat ya. Jadi ini bukan hanya cerita Soto Kudus, tapi cerita kehidupan yang harus kita ambil hikmahnya dari Ibu Is. Yang pertama tadi beli seperlunya. Emang kalau sekarang kecenderungan orang itu kalau udah pegang uang atau mungkin ada yang lebih gitu, itu pola hidupnya juga jadi lebih, Bu. Banyak beli barang yang akhirnya nggak butuh. Beli furnitur nggak dikepake, terus udah gitu beli TV juga ada 2-3, terus juga yang ditonton cuma 1 gitu. Kok gue banget? Juga TV, kalau TV kan semua di kamar ada. Oh ada. Cuma yang cepat yang masih yang satu toh. Iya. Yang di kamar satu-satu. Betul. Kita berdua sekarang hidupnya kamarnya masing-masing. Udah zamannya begitu ya, Bu ya. Tapi memang ya dinikmati saja, disyukuri karena kita memang bisa seperti itu ya. Jangan lupa berbagi juga kali ya, Bu ya, salah satunya ya, itu udah pasti juga. Oke. Jadi inilah cerita obrolan pagi kehidupan kita ya. Ternyata bukan cerita soal kuliner aja, kita cerita soal masalah bisnis, cerita juga soal masalah jangan beli barang yang terlalu nggak perlu gitu ya. Pokoknya sesuaikan dengan apa yang kita yakin itu berguna buat kita gitu. Jangan akhirnya make yang banyak yang nggak berguna. Saya yakin pasti di rumah anak ibu banyak barang-barang di gudang. Yang udah numpuk ada di gudang ya, dari mulai sepeda anak ya, dari mulai mainan anak-anak, dari mulai saya nggak tahu mungkin furnitur udah nggak dipakai. Kok jadi gue curhat ya? Oke Ibu, sukses sekali Ibu Is. Mungkin pesan-pesan terakhir buat siapa penggemar Soto Kudus, atau nggak perlu jauh-jauh atau gimana Bu? Ada pesan-pesan terakhir mungkin Bu? Bukan anak Ibu sekarang, buat semua yang nonton. Gak usah, terima kasih semua yang langganan saya. Oke. Yang udah bertahun-tahun menikmati soto saya. Mudah-mudahan tidak bosan. Amin. Dan gue termasuk yang gak bosan, karena ini adalah udah kesekian kalinya gue datang ke Soto Kudus dan selalu dicampur, tidak pernah dipisah. Ya. Oke, udah. Sampai ketemu lagi di channel Yuin. Gini dong Bu. Yuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.